Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, panjangnya pandemi telah menunjukkan kepada kita ada yang lebih menakutkan dari jumlah COVID-19. Hal itu adalah angka keterisian tempat tidur, fasilitas isolasi maupun rumah sakit rujukan corona. Untuk wilayah DKI Jakarta kemarin, angka keterisian tempat tidur sudah menunjukkan sinyal bahaya. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di seri ini Kamis 17 Juni 2021 dengan tema Cegah Kolaps Rumah Sakit bersama saya Leonard Samosir. Dan kami juga nanti mengundang Anda untuk berpartisipasi di nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir di Studio Metro TV Ketua Dewan Redaksi Media Group Usman Kansong. Bang Usman, selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Sehat-sehat, Bang? Sehat, Leo. Tetap protokol kesehatan ya. Kita bicara soal sebetulnya ketika kita bicara ini, Bang, saya ingat dengan beberapa waktu sebelum Lebaran. Ya. Kita sudah ingatkan dari sejak saat itu, dan ternyata kita sekarang sedang melihat nih. Nah, sebelum kita bahas editorial pemirsa dan Bang Usman, kita lihat dulu ada beberapa berita yang menjadi perhatian media Indonesia. Yang pertama, ini headline senapas dengan editorial. Krisis rumah sakit memburuk. Ini kalau kita lihat ada foto ini, bagaimana orang sedang mengantre untuk masuk ya, Bang ya. Iya. Ini di Wisma Atlet Kemayoran. Apakah ini sudah kita lihat puncaknya atau jangan-jangan masih bisa bertambah lagi? Bang Usman, bagaimana Bang krisis rumah sakit ini? Iya, kita berharap ini menjadi warning bagi kita ya, peringatan sehingga kemudian kita mulai disiplin lagi dan kita berharap berangsur-angsur krisisnya ini tidak bertambah parah tapi kemudian berubah menjadi lebih baik, tapi tentu saja itu semua membutuhkan syarat ya, membutuhkan disiplin kita semua. Memang krisis rumah sakit sudah pada tingkat gawat karena keterisiannya ya 80-an% lah begitu. Kalau kita mau rata-ratakan itu di atas standar WHO yang 60%. Dan walaupun itu juga, kalau Kemenkes itu ya 60-80% masih oke sih. Dan itu sebetulnya memang betul-betul lonjakan karena seputar Ramadan dan Lebaran itu ya? Iya, betul. Seputar mudik ya, seputar mudik. Mudik karena Lebaran ya? Karena Lebaran, dan setelah mudik itu banyak lagi prosesi keagamaan, misalnya ziarah, kemudian halal, Lebaran, ketupat lah, dan lain-lain itu yang menambah parah seperti di Bangkalan dan Kudus begitu. Oke, dan sebetulnya mungkin yang benar adalah harusnya soal disiplin protokolnya ya, Bang ya? Iya, itu dia buah dari ketidakpatuhan masyarakat. Pemerintah sudah melakukan pelarangan, masih banyak yang bandel, lolos, ya inilah akibatnya. Oke, nanti kita akan bicarakan itu lebih jauh di editorial. Kita ke berita selanjutnya, kali ini dari halaman 2 di halaman dalam di harian Anda, pemirsa, terkait dengan kelompok kriminal bersenjata di Papua. Pemda, Ketua DPRD danai KKB Papua. Ini bagaimana nih, Bang? Ya, memang mungkin bisa dibilang mengejutkan, walaupun tidak juga terlalu mengejutkan ya. Karena dalam banyak kasus separatisme ada orang-orang di pemerintahan yang sebetulnya terlibat. Kita ingat kasus Timor Timur dulu ya, begitu banyak. Ada beberapa pejabat Pemda, bahkan konon kabarnya Gubernur Mario Vegas Carrascalo misalnya waktu itu juga diam-diam membantu, kemudian beberapa uskup juga seperti itu. Dan di Papua ini juga terbukti lagi begitu, walaupun ini masih dugaan, tetapi ada bukti yang menguatkan bahwa pemerintah Kabupaten Puncak misalnya ikut mendanai pembelian senjata, kemudian juga Ketua DPRD Tony Kara ya, ini atas nama individu kelihatannya itu karena dia berteman dengan pemasoknya yang ditangkap, Nesong Murid namanya begitu, berteman dulu waktu kuliah di Bali begitu. Ya, ini harus diselidiki lah lebih lanjut dan harus diambil tindakan tegas. Iya, betul. Yang penting itu karena kalau kemudian sudah ketahuan tapi tidak diapa-apakan ya sama saja bohong. Kita harapkan nanti kita tahu ujungnya seperti apa. Kita tinggalkan berita ini, kita ke berita selanjutnya. Ini berita ini dan editorial itu sama napasnya, Bang. Di halaman 2, jika hanya OTG, orang tanpa gejala, usahakan isolasi mandiri di rumah. Ini senada dengan editorial yang judulnya Cegah Kolaps Rumah Sakit. Ini
pertanyaannya begini Bang, kalau isolasi mandiri ada pendapat yang mengatakan sebaiknya harus di tempat yang tidak di rumah, tapi terpusat supaya bisa lebih cepat sembuh. Karena COVID ini kalau di rumah, isolasi mandiri, cenderung tidak disiplin dan malah bisa lebih lama, bisa lebih merusak tubuh. Bagaimana Bang? Iya, ya memang kuncinya kedisiplinan. Ya kedisiplinan. Dan yang Anda sampaikan ada betulnya, sehingga kemudian pemerintah itu kan menyiapkan di DKI, Pemprov menyiapkan misalnya Rusun Cilincing, kemudian Wisma di Ragunan ya untuk atlet biasa pelatnas misalnya begitu, dan beberapa tempat lain lagi untuk isolasi mandiri begitu. Itu untuk orang-orang tanpa gejala ya? Iya, orang-orang tanpa gejala. Ada SMK pariwisata juga digunakan karena kita sudah kesulitan membayar hotel-hotel itu kan, misalnya begitu. Nah, jadi itu memang dilakukan, tetapi di rumah pun kalau dia disiplin sebetulnya bisa. Banyak contoh kok teman-teman kita yang karena disiplin dia isoman di rumah dan sembuh begitu. Itu terkait dengan editorial pemirsa dan Bang Usman, cegah kolaps di rumah sakit. Kalau kita lihat editorial mengatakan keterisian tempat tidur tadi sudah sempat kita bahas, sudah pada level yang berbahaya. Pertanyaannya kalau tempat tidur ditambah kemudian perawat dan dokternya tidak bertambah kan bahaya. Betul. Terus apa Bang yang bisa kita bantu supaya tidak terjadi kolaps betul-betul di rumah sakit ini? Iya, jadi kita ingat di awal dulu ya, di awal kita juga kerepotan, rumah sakit kerepotan. Akhirnya kita merekrut para relawan. Itu tahun lalu ya, waktu mulai pandemi awal. Mulai pandemi Maret, April, Mei begitu, 2020, dan kemudian banyak relawan yang ikut serta begitu kan untuk menangani ini. Nah, mereka berasal dari sekolah perawat, berasal dari Fakultas Kedokteran. Ada latar belakang pengetahuan teknis ya? Dari Fakultas Kesehatan Masyarakat misalnya. Mereka digalang dan kita relatif baik waktu itu penanganannya, dan setelah agak reda itu kan mereka kembali lagi ke tempat mereka masing-masing. Dan saya kira sekarang mungkin kalau dibutuhkan kita bisa memakai pola di awal itu tadi begitu. Pertanyaannya begini Bang, kalau itu sudah dilakukan dan ternyata jumlah pasien COVID ini terus bertambah, kan kita tidak tahu bagaimana penyebarannya karena diduga sekarang disiplin kita ini makin turun. Kesadaran untuk menerapkan protokol kesehatan makin lemah, sehingga kita tidak tahu sampai kapan penyebaran ini, sampai seberapa banyak yang akan tertular. Kita akan bahas itu, Bang Usman dan Musa. Inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Kamis 17 Juni 2021, cegah kolaps rumah sakit. Cegah kolaps rumah sakit. Panjangnya pandemi telah menunjukkan kepada kita ada yang lebih menakutkan dari jumlah kasus COVID-19. Itu adalah angka keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate atau BOR, fasilitas isolasi maupun rumah sakit rujukan corona. Untuk wilayah DKI Jakarta kemarin, BOR sudah menunjukkan sinyal bahaya di Jakarta Selatan. Kenaikan kasus mencapai 85%, berimbas pada BOR menjadi sekitar 78%. BOR di Jakarta Timur dan Jakarta Barat masing-masing 77,33% dan 77,2%. Adapun di Jakarta Utara, BOR berada pada 81,2%, serta di Jakarta Pusat mencapai 86,11%. Khusus untuk tempat tidur ICU dari total kapasitas 1.127 unit, tingkat keterisian mencapai 73%. Itu artinya hanya tersisa 303 unit yang tersedia di seantero Jakarta. Angka-angka itu sudah jauh di atas standar BOR WHO sebesar 60%. Meski masih dalam standar ideal BOR Kemenkes Republik Indonesia, yakni 60% sampai 85%. Angka BOR adalah angka sakti karena menentukan kualitas layanan medis pada saat itu. Angka BOR yang melewati batas ideal bukan saja berarti krisis tempat tidur yang sudah di depan mata, tetapi juga ancaman meningkatnya infeksi nosokomial atau infeksi yang terjadi di lingkungan rumah sakit. Ini bukan isapan jempol, melainkan sudah jadi gambaran umum di dunia. Tambahan tempat tidur tanpa ketersediaan tenaga medis yang cukup hanyalah omong kosong. Tambahan BOR yang demikian
hanyalah kamuflase bahaya. Tanpa tenaga medis tambahan, artinya tenaga medis yang ada harus bekerja berkali-kali lipat. Itu membuat mereka rentan kelelahan dan rentan pula terinfeksi. Jika sudah begitu, petaka justru makin mengerikan karena akhirnya operasional rumah sakit yang terancam kolaps akibat tumbangnya para tenaga medis. Petaka inilah yang harus diwaspadai dari langkah menambah bor di daerah-daerah lonjakan kasus seperti di Jakarta. Betul bahwa penambahan bor harus segera dilakukan, namun yang tak kalah penting ialah menambah pula tenaga medis. Itu termasuk tenaga medis di fasilitas isolasi mandiri yang menurut Kadis Kesehatan DKI Jakarta akan dibuka di Rusun Nagrak Cilincing, Wisma PMII, dan Wisma Ragunan. Fasilitas isolasi mandiri yang tidak dijalankan dengan baik justru bisa membuat kondisi penderita memburuk sehingga harus dilarikan ke rumah sakit. Sebab itu, laju bor harus ditekan sejak pangkalnya, yakni pencegahan pertambahan kasus lewat berbagai mekanisme pembatasan mobilitas, termasuk PPKM Mikro. Senin 14 Juni lalu, Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional atau KPCPEN, Airlangga Hartarto, mengumumkan PPKM Mikro diperpanjang hingga 2 pekan atau hingga 28 Juni. Dalam PPKM Mikro tahap ke-10 ini, perusahaan yang berada di zona merah COVID-19 wajib menerapkan WFH bagi 75% karyawannya. Sekolah yang berada di zona itu harus melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring. Adapun jam operasional restoran dan mal dibatasi hingga pukul 21 dengan kapasitas pengunjung maksimal 50%. Pemprov DKI Jakarta telah mengikuti aturan tersebut dengan juga memperpanjang PPKM Mikro hingga 28 Juni. Sepatutnya pula 14 kabupaten kota lainnya yang juga mengalami lonjakan kasus COVID-19 menerapkan PPKM Mikro. Kerja pun tidak selesai di situ. Sebagaimana yang gamblang terlihat, PPKM Mikro tidak akan efektif tanpa penindakan tegas di lapangan. Disinilah letak urgennya peran posko-posko COVID-19 di tingkat kelurahan atau tingkat desa. Posko itu bukan sekadar mengendalikan mobilitas, melainkan sebagai pusat perencanaan, koordinasi, hingga evaluasi kegiatan penanganan COVID-19. Terlebih lagi, segala pelaksanaan yang dilakukan dengan pendekatan komunitas diharapkan dapat menghasilkan tertibnya pelaksanaan PPKM Mikro. Warga bukan sekadar ditempatkan sebagai objek, melainkan juga subjek yang bergotong royong, kompak, dan adaptif. Dari data yang ada, sejauh ini di 5 kota madya DKI Jakarta, pembentukan posko bahkan belum ada yang mencapai 50%. Presentasi terbanyak di Jakarta Utara, yakni posko terbentuk 38% dengan jumlah kenaikan kasus 128%. Jakarta Selatan tercatat paling minim pembentukan posko, yakni baru 1,5% dengan kenaikan kasus 85%. Angka-angka itu menunjukkan bukan cuma pembentukan posko yang masih rendah, tetapi juga perannya yang belum berarti. Karena itu, tidak hanya harus menggenjot pembentukan posko, setiap perangkat daerah, termasuk lurah, harus benar-benar memastikan posko itu bekerja sesuai fungsi. Para lurah, termasuk juga kepala-kepala desa di berbagai daerah, harus bisa merumuskan sistem yang membuat perencanaan hingga evaluasi penanganan COVID-19 di daerahnya bisa berjalan dengan peran aktif warga. Lurah, kepala desa, hingga pimpinan daerah tertinggi harus menyadari bahwa penanganan COVID-19 tidak akan terjadi dengan kerja sendiri. Warga harus benar-benar dilibatkan karena kedisiplinan warga adalah pangkal yang menentukan petaka atau usainya pandemi ini. Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda di bagian berikut selepas jeda. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Usman, kita coba mendengarkan pertanyaan dari pendapat dari pemirsa dulu. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Manado, Sulawesi Utara. Ada Pak Vence. Pak Vence, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Pak Usman. Selamat pagi, Pak Jadi Vence. begini Bagaimana, Bung Pak? Leo, Ya. saya ingin menghimbau masyarakat saja bahwa jangan lagi kita salahkan pemerintah. Karena sudah 1 tahun lebih pemerintah itu berupaya keras untuk bagaimana mencegah penularan COVID ini.
Kita kan cuma dimintakan pemerintah untuk disiplin, jangan abai terhadap protokol kesehatan. Saya teringat beberapa waktu yang lalu Sulawesi Utara, pengumuman pemerintah bahwa Sulawesi Utara berada pada zona hijau. Kemarin 2 jilid naik, terkonfirmasi positif COVID. Artinya di sini saya melihat masyarakat terinabobokkan dengan status. Ketika kita sudah, wah hebat daerah kita aman. Nah, mereka lupa protokol kesehatan. Nah, ini yang jadi persoalan. Ya, saya berharap juga masyarakat DKI, ya, saudara-saudara saya di sana, syukur, alhamdulillah, puji Tuhan, sampai saat sekarang saya kontak tidak ada yang terkonfirmasi. Nah, karena saya ingatkan terus, Bung Leo, agar supaya protokol kesehatan harus tetap dijaga. Kesian deh pemerintah, rumah sakit, petugas, para medis sudah bersusah payah. Itu saja barangkali, Bung Leo. Terima kasih Metro TV. Terima kasih Pak Vence di Manado, Sulawesi Utara. Selamat pagi. Di belakang Pak Vence ada Pak John Veto di Batam, Kepulauan Riau. Pak John, selamat pagi. Selamat pagi, Bang Leo. Selamat pagi, Bang Usman. Selamat pagi, silakan Pak John. Ya. Ini betul-betul sekarang kita di ujung tanduk. Betul-betul sangat berbahaya. Bukan rem, apalagi bukan rem darurat lagi yang ditekan. Artinya terbukti apa yang kita bahas lalu yang diapa oleh Metro media editorial media Indonesia ini terbukti sekarang. Memang betul kata Bang Usman tadi itu, sangat betul, sangat masuk akal. Ketersediaan menambah tempat tidur, tambah rumah sakit kita bisa aja, ya bisa kita tambah kayak di Jakarta itu bisa aja Indonesia nambah agak 10.000 tempat tidur kesediaan. Tapi efek dominonya itu bagaimana? Ya, sekarang aja kita menengok apa kita sudah kasihan kita, perawat kita, ya, kepolisian, begitu juga dengan semua pemerintah sudah terlibat di situ, itu pun dapat caci maki juga. Terbukti apa yang dihimbau oleh presiden, ya kata presiden, ini dampak kepada apa lebaran, dilarang mudik dikemaukan. Pak John, usul Anda untuk kita membantu Pak supaya rumah sakit tidak kolaps, usul Anda apa Pak? Usul saya, kita harus meniru juga negara-negara yang maju. Maksudnya, contoh, harus dikejar nih, kejar tayang nih, harus kita targetkan untuk vaksinasi. Agar bisa mendapatkan imun ini, vaksinasi yang contoh kayak di Amerika sekarang dia tidak bisa tidak pakai masker. Karena imunitas vaksinasi ini sudah 70%. Harus kejar cepat nih, 1 juta 1 hari ini harus kita targetkan. Ya, makasih banyak. Baik, terima kasih Pak John Veto di Batam, Kepulauan Riau. Selamat pagi. Ada poin yang penting tadi disampaikan oleh Pak Vence, Bang Usman. Ya, masyarakat jangan bandel begitu ya. Ini bagaimana Bang? Iya, saya kira itu pertama-tama memang seperti itu, patuh, karena pemerintah sudah berupaya keras untuk menerapkan berbagai peraturan, termasuk misalnya larangan mudik kemarin itu begitu. Tetapi kita juga harus mengkritik pemerintah daerah yang abai, menangani COVID ini. Misalnya pernyataan-pernyataan tidak perlu lah, orang Madura itu sakti-sakti misalnya begitu. Ada yang bilang begitu? Ya, ada yang bilang seperti itu misalnya. Kemudian juga kemudian tidak berani ya menerapkan aturan, misalnya seperti di Kudus itu. Ziarah seperti dibiarkan begitu saja. Ya, memang ada masyarakat yang memang bandel, sudah pemerintahnya keras tetapi dia bandel ya. Itu memang tidak bisa mereka sekarang menyalahkan pemerintah begitu. Karena itu kan Pak Luhut kemarin sempat bilang salah satu penyebab COVID sekarang ini yang meningkat itu adalah tidak adanya contoh, tidak diberikan contoh oleh para pimpinan, tidak ada keteladanan begitu kan. Ya, misalnya kalau di beberapa tempat kiai-kiai itu, ulama itu malah bilang nggak ada itu COVID katanya, dan sampai sekarang masih ada ya? Ya masih ada yang seperti itu. Nah, karena itu kemarin pemerintah di Madura misalnya itu meminta bantuan para ulama, para kiai untuk mengingatkan bahwa ya COVID itu fakta begitu, dan menjaga keselamatan itu ajaran agama yang penting juga begitu. Ya, jangan sampai misalnya kayak seorang pengamat ekonomi lah, waktu kita memutuskan untuk tidak memberangkatkan haji, dia bilang udahlah semua pasrahkan kepada Tuhan. Padahal ayat yang dia bacakan itu konteksnya bukan pasrah, tapi ikhlas begitu kan, beda begitu. Ini kan contoh orang-orang pinter yang merasa pinter itu tidak memberikan keteladanan begitu. Nah itu harus kita kritik itu. Bang, tapi pertanyaannya begini, apakah memang
Indonesia tidak bisa lebih tegas lagi karena dulu sempat di tahun lalu kita ingat sampai kita sebut kalau perlu seperti polisi India yang memukul pakai rotan ya kita lakukan karena melihat beberapa negara yang berani keras di awal-awal sekarang sudah tenang begitu relatif. Kita kan jadi berkepanjangan terus. Betul. Tidak bisa, Bang? Bisa mestinya. Kita juga tidak harus seperti polisi India yang memukuli warganya. Tapi misalnya waktu kita menerapkan larangan mudik itu disuruh balik misalnya. Itu juga kan penegakan hukum. Tapi masih banyak yang lolos. Ya masih banyak yang lolos. Itu kalau masih banyak yang lolos berarti bandel masyarakatnya gitu kan. Gitu kira-kira. Kalau masih banyak yang lolos, kecuali diloloskan. Ini beda begitu. Lolos dengan diloloskan. 1,5 juta keluar dari Jakarta itu kan. Kira-kira seperti itu. Karena mereka pintar mencari jalan-jalan tikus masuk di terpal truk misalnya begitu. Nah, kita bisa menerapkan, harus menerapkan harus menerapkan itu berani menerapkan aturan karena penegakan hukum itu penting gitu. Kita tidak bisa lagi mengimbau-imbau lah. Kita bekejaran dengan waktu begitu loh. Nah, banyak pemimpin di daerah yang tidak berani melakukan itu karena dia menerapkan apa istilahnya populisme lah. Nggak berani melarang misalkan ziarah karena takut berhadapan dengan ulama katakanlah seperti itu, berhadapan dengan umat katanya. Padahal ya nggak apa-apa kok banyak yang mendukung karena itu ulama untuk keselamatan umatnya juga. Betul, demi keselamatan umat begitu. Karena populisme sama kayak di India kan populisme Hindunya Modi kan, karena ziarah di Sungai Gangga dibiarkan karena jadi malapetaka sekarang. Ternyata jadi malapetaka begitu loh. Bang, tadi, itu harus dicamkan oleh para pemimpin kita di daerah itu. Pak John Veto tadi usulkan juga vaksinasi, Bang. Kalau kita lihat Amerika Serikat kan memang betul dengan sangat cepat mengejar vaksinasi dan bisa lebih mudah. Sekarang apakah kita bisa juga kejar seperti itu, Bang? Iya, kan Presiden sudah mencanangkan 1 juta dan kemarin Presiden mengundang Gubernur DKI Mas Anies dengan jajaran Muspida, ada anggota Ketua DPRD Pak Prasetyo misalnya, itu Presiden meminta Gubernur DKI mempercepat vaksinasi terutama di permukiman padat. Tetapi itu kan satu persoalan. Ada persoalan lain sekarang bagaimana mengatasi ancaman kolaps rumah sakit, kan itu dulu. Sekarang kan begitu. Vaksinasi paralel kita lakukan begitu kan. Nah, jadi ya nomor 1 menyiapkan semakin banyak tempat tidur. Ya, kedua juga menyiapkan tenaga kesehatan. Saya kira itu dan ada kontingensi plan lainnya misalnya tadi isoman di rumah misalnya gitu untuk mengurangi keterisian atau kepadatan di rumah sakit. Itu bisa juga kita lakukan. Kalau rumah sakit itu adalah hilirnya begitu, Bang. Kan kita harus bicara soal hulunya, soal kedisiplinan masyarakat yang konon katanya sekarang mulai turun lagi, mulai capek. Bagaimana melakukan itu kita bahas di bagian berikut dan bisa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Usman, kalau kita melihat secara jujur objektif, kita harus akui bahwa memang disiplin masyarakat Indonesia untuk melaksanakan protokol kesehatan yang belum bagus sebetulnya. Pada suatu masa pernah saya ingat, tapi sekarang mulai menurun. Sekarang makin banyak kita ketemu orang tidak pakai masker itu biasa-biasa saja. Bukan karena tidak punya masker, tidak mampu beli masker, tapi karena tidak mau pakai. Nah, ini kalau kemudian tidak kita adakan langkah yang membenahinya dengan drastis begitu, Bang, nanti lama-lama rumah sakit benar-benar bisa kolaps. Iya, saya setuju dengan itu. Jadi kekhawatiran secara teoritis, kekhawatiran akan COVID ini kan sebetulnya penuhnya rumah sakit sehingga tidak tertangani dengan baik karena pada dasarnya yang namanya COVID itu dan penyakit lain bisa disembuhkan. Tapi karena tidak tertangani maka fatal akibatnya. Nah, karena itu memang disiplin itu jalan terbaik. Bahkan ada yang mengatakan masker itu adalah vaksin terbaik pada dasarnya begitu. Kan? Ada yang mengatakan seperti sudah divaksin ataupun belum divaksin tetap harus pakai masker. Bahkan untuk melindungi katanya virus yang dari India yang Delta itu varian juga baru itu varian baru itu juga dengan masker sebetulnya begitu. Nah, karena itu kalau masyarakatnya sudah mulai lelah, pemerintah negara, pemerintah daerah tidak boleh lelah. Tidak boleh lelah dalam menerapkan disiplin. Tidak boleh lelah dalam menegakkan hukum. Ya karena itu
PPKM Mikro yang diperpanjang sampai 28 Juni ini harus benar-benar diterapkan. Iya. Misalnya pemerintah DKI bagus dengan misalnya menutup kafe yang bandel. Tadi malam katanya berkeliling ke tempat-tempat kuliner malam itu Satpol PP untuk menegakkan disiplin. Saya kira harus seperti itu. Ya sebab kalau tidak masyarakat ya menganggap enteng lagi begitu loh. Iya. Ya dengan mengatakan aku nggak kena kok begitu. Padahal yang belum saja begitu kan. Atau salah memahami yang sudah Iya. divaksin bilang saya sudah divaksin katanya begitu. Iya, itu juga tidak boleh kan. Presiden Jokowi berulang kali mengatakan walaupun sudah divaksin, begitu juga Satgas dan yang lain-lain Menkes, tetap harus memakai masker, jaga jarak, cuci tangan, begitu. Dan pejabat-pejabat kita kan kalau kita lihat di berita-berita di televisi itu kan masih tetap pakai masker. Sebetulnya sudah menunjukkan contoh begitu kan. Ya, tetapi masyarakat banyak yang abai, ya banyak yang abai. Kita lihat kasus di Jawa Timur, di Madura, itu kan karena menganggap sepele, nggak ada itu katanya COVID itu. Kira-kira begitu. Baik, pertanyaannya Bang, kalau kemudian ternyata setelah kita berusaha sampaikan seperti ini tidak ada juga perubahan, pasien terus berdatangan, walaupun sudah ditambah tempat tidur, sudah ditambah tenaga kesehatan, rumah sakit kita bisa benar-benar kolaps. Apa yang harus kita lakukan? Kita bahas di bagian berikut. Pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini, Bang Usman, apa Bang kalau ternyata pemburukan ini masih terus terjadi, apa yang harus bisa dilakukan oleh kita semua, khususnya mungkin ya pemerintah pusat maupun daerah? Ya, saya kira kita pertama tidak berharap itu terjadi, karena itu pemerintah sudah melakukan berbagai antisipasi. Salah satu caranya seperti yang saya sampaikan, menambah jumlah tempat tidur. Dengan menjadikan beberapa tempat seperti Rusun Cilincing, kemudian Wisma di Ragunan dan tempat-tempat lain sebagai tempat perawatan pasien COVID. Kemudian kita juga dulu pernah melakukan banyak sekali simulasi rumah sakit lapangan. Ya, rumah sakit lapangan sehingga kita bisa sedapat mungkin mengobati, merawat mereka yang terkena COVID. Kemudian relawan-relawan saya kira bisa kita gerakan kembali begitu dari TNI, Polri, mahasiswa Fakultas Kedokteran, sekolah perawat dan lain-lain, atau siapapun yang punya kemampuan untuk membantu itu harus kita kerahkan. Saya pikir kita harus melakukan itu semua untuk mengantisipasi. Yang perlu kita lakukan lainnya supaya itu tidak terjadi adalah ya tegakkan disiplin. Tegakkan disiplin supaya tidak menambah jumlah pasien. Kemudian yang bisa isoman, ya isolasi mandirilah di rumah misalnya, tetapi sekali lagi Anda betul tadi Leo, kalau tidak disiplin ya sama saja begitu, ya harus disiplin. Dan saya kira komunitas masyarakat di sekitar situ juga harus mendukung, misalkan dengan memberikan makanan dan lain-lain. Jadi saya kira itu yang bisa kita lakukan begitu. Untuk tetap menumbuhkan semangat Bang, karena memang ya secara jujur saya pun mengakui ketika mendengar atau memberitakan informasi-informasi COVID terakhir ini, itu semangat turun juga Bang, khawatir juga muncul, dan pertanyaannya adalah ini sampai kapan ya begitu, dan ini secara langsung kan menurunkan imun sebetulnya. Nah, bagaimana membangkitkan semangat kita untuk tetap berjuang melawan COVID ini dengan tetap disiplin juga Bang? Iya, kekhawatiran itu bisa memunculkan semangat sebetulnya. Ya, yang parah kalau tidak khawatir, nggak takut dia petentang begitu. Masa bodoh begitu. Masa bodoh menantang malah COVID itu. Khawatir itu bagus, dan khawatir itu bisa menumbuhkan semangat untuk mencegah kekhawatiran itu terjadi begitu kan, peringatan itu terjadi. Nah, saya kira kita memang perlu merawat semangat, menumbuhkan semangat, dan itu juga ditentukan oleh bagaimana pemerintah ya menangani ini begitu. Seperti tadi kita sampaikan, ya tunjukkanlah contoh. Tunjukkan contoh itu nomor satu. Nomor dua juga tegakkanlah disiplin. Artinya pemerintah juga masih bersemangat untuk mencegah ini jadi lebih
parah lagi begitu. Yeah. Kita lihat India sudah mulai menurun. Yeah. Ya, mestinya kita bisa lebih baik menangani itu karena India lebih parah kemarin kejadiannya. Jauh ya. Taj Mahal sudah dibuka begitu kan. Oke. Artinya memang penurunan sudah terjadi. Nah, kita tidak separah India, maka mestinya kita bisa menurunkan lagi angka COVID ini ke titik terendah lah, kira-kira seperti Baik. itu. Kita aminkan itu dan kita harap kita sama-sama bisa disiplin. Bang Usman Kansong, terima kasih Bang sudah Terima kasih, hadir Leo, di sini. sama-sama, ya. Selamat pagi. Selamat pagi. Pemirsa, pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah memperpanjang PPKM Mikro hingga 28 Juni. Sepatutnya pula 14 kabupaten atau kota lain yang mengalami lonjakan kasus COVID-19 menerapkan PPKM Mikro. Namun PPKM Mikro itu tidak akan efektif tanpa penindakan tegas di lapangan. Selain itu, pendekatan komunitas juga diharapkan dapat menghasilkan ketertiban pelaksanaan PPKM Mikro. Masyarakat bukan sekedar ditempatkan sebagai objek, tetapi juga sebagai subjek yang bergotong royong, kompak, dan adaptif. Mari sama-sama kita lawan COVID-19. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyaksikan. Selamat pagi. Metro TV